Yeay, halo, selamat pagi Kak Dorcas, selamat pagi Kak Shirley. Kita ketemu lagi di OBK, obrolan bareng kita. Halo, Gimana pagi nih Nafira. kabarnya? Baik-baik. Puji Tuhan, aman, sehat. Puji Tuhan, Kak Dorcas aman. gimana kabarnya? Puji Aman? Tuhan, sehat-sehat. Nah, senang sekali ya kita udah ketemu lagi di sini mau ngobrol-ngobrol bareng gitu ya kan. Nah, tapi kayaknya dari tadi yang nonton ini Shirley ini siapa sih? Dorcas ini siapa sih? Mungkin nggak tahu ya. Coba deh kalian boleh kenalin diri kalian asalnya dari mana, terus nama panjangnya siapa juga boleh. Oke, dari aku ya. Perkenalkan, nama aku Syari Kristiani. Biasa dipanggil Shirley. Aku dari PGSD Angkatan 19. Kota asalku dari Kota Batam. Silakan Kak Dorcas. Halo, perkenalkan saya Dorcas Malaka Diwanu, biasanya dipanggil Dorcas atau Dori. Dari Sumba, angkatan 2019. Wah, bagus, mantap sekali ya. Ada yang dari ujung barat dan dari ujung timur. Nah, kebetulan aku juga di tengah-tengah nih. Aku Nafira Putri Hosana Andit. Aku dari Jawa. Jadi kita kayak perpaduan banget ya ini. Nah, hari ini seperti yang kalian lihat di judul YouTube kita hari ini, kita akan membahas tentang formative assessment. Apa sih itu formative assessment? Kalau boleh tahu, menurut kalian assessment sendiri itu apa sih kalau yang kalian tahu di selama masa sekolah kalian 12 tahun? Assessment itu apa ya? Oke, nah kalau saya sendiri sih asesmen itu adalah proses yang melibatkan guru dan siswa. Bagaimana tuh guru dan siswa tuh bisa meningkatkan diri mereka dalam hal belajar kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Kalau Oke, dari Shirley mungkin? dari aku itu penilaian atau assessment itu ada proses kegiatan untuk mengetahui apakah suatu materi itu bisa ditetapkan, itu bisa berhasil atau tidak. Nah, supaya kita bisa dapat informasi itu berhasil atau tidak, kita gunakanlah yang namanya assessment itu. Nah, seperti itu. Gimana Vira sendiri yang Vira ketahui tentang penilaian? Iya, kalau aku sendiri asesmen itu gimana cara guru menilai siswa, apakah dia itu udah sampai mana memahami pelajaran ini, makanya dikasih asesmen. Dan ternyata asesmen itu ada banyak banget modelnya. Seperti yang kita tahu dan kita pelajari, asesmen itu ada banyak, kayak ada formative assessment, ada juga summative assessment, ada portofolio, ada oral, dan ada apa itu ya satunya itu ya? Pokoknya ada banyak deh, ada 5. Tapi di khusus Project hari based ini kita learning. akan, oh iya itu project based learning. Nah, tapi khusus hari ini kita akan bahas di satu, kita akan fokuskan di satu, yaitu formative assessment. Nah, kalau menurut kalian sendiri, formative assessment itu gimana? Oh, oke. Shirley duluan, Shirley. Kalau menurut aku ya, formative assessment itu adalah aktivitas guru atau siswa yang dimaksud di sini adalah supaya memantau perkembangan kemajuan belajar siswa selama pembelajaran itu berlangsung. Tapi uniknya formative assessment ini dilakukan dalam satu kali pertemuan. Misalnya satu kali kita pertemuan satu bab, nah kita itu dilakukannya formative assessment seperti itu. Gimana Kak Dori? Halo. Nah, kalau saya sendiri sih asesmen formatif ini kayak kan menentukan sebatas mana kemampuan siswa ketika belajar kayak gitu. Nah, kalau dilihat lagi sih ini asesmen formatif ini unik kayak gitu. Jadi kayak bukan hanya kayak kita menentukan kayak gitu batas mana kemampuan siswa, tapi
melalui itu kita bisa memperbaiki proses belajarnya kayak gitu. Kalau misalnya oh yang proses belajar ini kurang efektif, jadi bisa cari plan B kayak gitu untuk bisa meningkatkan proses belajar siswa juga. Nah, kalau dari aku sendiri kayaknya aku merangkum aja ya, merangkum dari punya kalian berdua. Sama sih kalau asesmen itu kita kayak mau formatif assessment itu dilakukan untuk apa namanya, supaya kita tahu sejauh mana murid itu bisa dapat memahami pelajaran kita. Jadi penilaian dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai proses belajar yang dilakukan. Tapi dalam satu kali pertemuan, sama kayak yang tadi Shirley bilang itu tadi. Nah, menurut kalian, kan tadi kita udah bahas tuh pengertian formative assessment itu apa. Terus tujuannya itu apa sih? Tujuan formative assessment yang akan kita bahas hari ini. Oke, kalau dari saya sendiri ya, kalau dari saya itu tujuannya itu asesmen diberikan itu ke asesmen formatif ini biar kayak ada umpan balik dari siswa maupun guru kayak gitu. Kan kalau lihat dari pengalaman saya pribadi ya, kalau misalnya dari SMP, SD, SMP sama SMA, itu asesmen formatifnya itu jarang dilakukan, jarang diterapkan di sekolah-sekolah kayak gitu. Makanya ketika ada proses belajar mengajar di dalam kelas itu kalau dilihat dari SD sampai SMA mungkin lebih SMA sih dapat sedikit kayak gitu. Kalau di SD itu paling kalau gurunya mengajar ya kita hanya dengar terus gurunya, pokoknya kita tuh hanya ke seperti patung di dalam kelas gitu. Kita hanya menerima apa yang guru sampaikan. Kita tidak terlibat aktif dalam kelas gitu. Kayak misalnya guru minta pendapatnya kita, atau apa kita setuju dengan ini yang disampaikan atau tidak, itu kayak jarang sekali di SD SMA. Akhirnya kayak kita tuh takut untuk bertanya kayak gitu. Takut untuk bertanya, nanti gurunya pasti bilang gini, dari tadi buat apa saja kayak gitu, dari tadi buat apa saja, kenapa tidak dengar kayak gitu. Terus paling nanti akhirnya kayak kita rasa malu, terus tertekan kayak gitu. Hanya ketika kita SMA kita juga kayak rasa-rasa takut untuk mau bertanya, menyampaikan pendapat kayak gitu. Itu sih kalau kalau dari saya. Ya kalau dari Shirley mungkin bisa cerita juga pengalamannya waktu selama sekolah, mungkin sama kayak Dorcas. Oke, tadi kan pertanyaan pertama dulu ya. Kedua maksudnya. Tujuan dari penilaian formatif sendiri itu untuk memantau perkembangan belajar siswa, serta untuk memberikan umpan balik yang berkelanjutan, supaya itu digunakan untuk meningkatkan proses belajar mereka. Jadi kan dengan adanya formative assessment ini, kita tahu bagaimana titik kelemahannya anak, atau titik kekurangannya anak, bagaimana kekuatannya anak. Sama kayak Kak Dori tadi singgung kan, kalau misalnya kita tuh di masa yang 12 tahun pendidikan tradisional gitu, yang menghafal, terus kita takut bertanya. Jadi keterampilan kita bertanya, waktu sampai sekarang nih yang aku rasakan, misalnya aku berkuliah tuh kayak kita takut-takut juga gitu kan dalam bertanya, kayak misalnya ada pertanyaan nggak? Padahal kita pengen nanya nih, tapi kita takut yang, enggak deh, aku ntar dikira bodoh, ntar aku dikira kayak nggak memperhatikan. Padahal karena memang kita belum memahami kayak gitu. Karena kita tahu juga kan setiap orang gaya belajarnya beda-beda, cara penangkapannya beda-beda, cara menerimanya pun beda-beda kayak gitu. Jadi seperti itu sih, dan itu berefek panjang gitu menurut aku. Nah, gimana Vira sendiri? Kalau dari aku sendiri, aku jadi cerita-cerita kalian tadi, aku jadi ingat waktu aku SMA. Itu tuh bener banget pas ada guru-guru lagi nerangin kan, terus habis gitu aku tuh mau tanya, tapi aku tuh kayak takut gitu loh, nanti takutnya nggak di ini apa, jadi mereka nanti bilangnya kok nggak dengerin. Ternyata benar, pas aku tanya dia tuh ngomong, kok kamu nggak dengerin sih, itu langsung dikurangi loh poin aku, ya ampun, padahal aku tuh mau tanya cuman untuk memastikan gitu loh. Terus kayak aku mikir, lah tadi bilangnya disuruh tanya, sekarang tanya malah kayak gitu dia kan. Jadi kayak gimana gitu. Makanya aku setuju banget sih formative assessment ini memberikan umpan balik
untuk antara siswa sama guru gitu, supaya bisa jadi terjadi interaksi juga, jadi kayak nggak berpatok pada apa ya, kayak dulu tuh masa-masa tradisional banget deh. Kalau sekarang kan apalagi sekarang zamannya udah canggih, harusnya perkembangan pendidikan juga harus lebih melesat juga kan ya. Nah, tadi kan tujuannya untuk memberikan umpan balik juga. Nah, pasti dong selain ada tujuan, pasti ada juga manfaatnya nih. Nah, manfaat formative assessment sendiri, itu menurut kalian itu gimana? Apa yang kalian rasa selama kalian bersekolah? Oke, kalau dari aku sendiri ya, manfaat formative assessment ini adalah membantu siswa untuk mengidentifikasi kekuatan sama kelemahannya mereka dalam topik tertentu, kayak gitu, dalam materi yang saat itu dipelajari. Nah, formative assessment ini juga membantu mengenali kesulitan siswa dan dapat dengan segera dilakukan tindak lanjut kayak gitu untuk mereka itu bisa mengalami perkembangan pembelajaran. Jadi istilahnya formative assessment ini sebagai identifikasi, wah ini letak lemahnya apa kayak gitu. Jadi itu bisa di approve gitu sama gurunya kayak gitu. Oh, ternyata anak ini seperti ini, kurangnya ini kayak gitu. Nah, yang lebihnya bukan berarti kita kurangin, tapi justru kita tingkatkan karena kita tahu bahwa kan bisa ditambah gitu loh, maksudnya semakin bisa ditambah, semakin bisa ditingkatkan. Seperti itu juga dengan kelemahan. Nah, untuk kalian berdua bagaimana? Oke, kalau dari aku sendiri sih, manfaatnya itu bisa melibatkan siswa secara aktif kayak gitu dalam proses pembelajaran. Karena ketika siswanya tidak aktif, maka proses belajarnya itu kayak hanya jalan ikut arusnya guru yang guru mau kayak gitu. Tapi ketika siswanya juga aktif dalam proses pembelajaran, mereka juga seperti yang Sally bilang, mereka tuh bisa tahu kayak gitu. Oh, mereka sudah pahami sampai di mana kayak gitu. Dan guru juga bisa mencari cara untuk bagaimana proses belajar itu lebih bagus kayak gitu, lebih ditingkatkan lagi karena dilihat siswa-siswa itu aktif kayak gitu. Jadi ketika ini asesmen informatif ini sangat sangat bagus kayak gitu ketika diterapkan di sekolah kayak gitu, karena manfaatnya ini tadi secara aktif kan bisa melibatkan siswa dalam proses belajar kayak gitu. Ya, benar banget ya. Ternyata manfaatnya ini banyak banget. Ada yang, kalau aku sendiri juga, kita tuh supaya guru itu tahu ya, sejauh mana mereka itu bisa memahami pelajaran. Kayak misalnya tadi disinggung juga sama Kak Shirley, bilangnya kita bisa tahu kelemahannya mereka apa, kelebihannya apa. Jadi misal kayak materi bab ini, oh di bagian subbab ini nih mereka kayak kurang banget, harus kita benar-benar latih juga, harus kita bimbing juga. Dan ada yang juga di subbab ini, oh mereka kayaknya udah pinter banget nih, kayaknya harus ditingkatkan juga, harus kita awasi juga gitu, tetap tetap dibimbing gitulah gitu. Jadi manfaatnya ini ternyata banyak banget dan bagus banget untuk anak SD ya, apalagi ya untuk anak SD itu. Nah, terus menurut kalian, kan tadi kan kita udah bahas panjang banget ya, dari pengertian, terus tujuannya apa, manfaatnya apa. Nah, formatif assessment ini penting nggak sih menurut kalian kalau kita ajarkan ke siswa? Siapa nih yang mau jawab Oke, duluan? Oke, aku duluan ya. Nah, menurut aku penting sih formative assessment ini, kayak gitu. Kenapa? Jadi formative assessment itu jadi salah satu strategi penilaian yang paling menguntungkan istilahnya. Karena apa? Karena berfokus pada apa yang masih perlu dipelajari kayak gitu, daripada apa yang seharusnya sudah dikuasai sama peserta didik. Nah, dengan seperti ini itu tuh memberikan siswa cukup waktu untuk meningkatkan dan memperoleh informasi lanjutan dan keterampilan yang diperlukan selama pembelajaran di sekolah kayak gitu. Jadi menurut aku cukup diperlukan kayak gitu, dan apalagi ya seperti ini kita dalam situasi kondisi COVID pandemi ya kayak gitu kan, agak susah kalau misalnya kita belajar yang istilahnya susah dimengerti gitu loh, susah memahami, kadang kita malu untuk bertanya juga salah satunya. Jadi menurut aku
cukup penting dan cukup bagus jika ini tuh dilakukan di suatu pembelajaran. Oke, kalau sebenarnya ini menurut saya itu sangat perlu dan harus diterapkan sih, harus diterapkan dalam setiap mata pelajaran maupun setiap sekolah lah kayak gitu. Karena ini sangat membantu juga kayak gitu, sangat membantu dan menolong guru dan siswa juga ketika dalam proses pembelajaran. Kayak misalnya ketika gurunya melihat siswa kurang aktif, kurang terlibat aktif dalam pembelajaran, jadi guru cari cara lain kayak gitu, cari cara lain bagaimana supaya murid-murid itu bisa terlibat secara aktif, bisa mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya kayak gitu. Di sini kayak bukan hanya saja bagaimana tuh guru menilai siswa sebatas mana kemampuan mereka, tapi kayak lebih bagaimana juga strategi ya, seperti yang saya bilang tadi, strategi terus bisa meningkatkan proses pembelajaran juga kayak gitu. Jadi benar-benar bukan hanya saja asesmen pembelajaran, asesmen formatif ini bukan hanya saja kayak hanya di planning, tapi benar-benar harus diterapkan kayak gitu. Benar-benar harus diterapkan di seperti itu sih. Ya, benar banget ya. Ini kalau menurut aku juga penting banget dari segi manfaat dan tujuannya aja udah kerasa banget ya penting. Ini penting, tapi kalau misal nggak dipraktekin ya sama aja ya, cuma sebatas teori aja gitu. Jadi harus benar-benar dipraktekin juga. Apalagi dalam masa kayak gini kalau tanpa formative assessment tuh kayak gimana gitu, gimana murid bisa maju. Apalagi kan sekarang juga masih banyak tuh murid-murid yang bingung mau kayak tadi mau tanya aja masih takut-takut lah kalau nggak pakai formative assessment kita pakai apa lagi gitu kan ya. Nah, karena kita udah tahu nih formative assessment itu penting banget. Nah, pasti ya nih yang nonton-nonton ini pasti kayak ya terus apa sih contohnya formative assessment ini? Dari tadi kita udah bahas tentang manfaat dan tujuannya dan lain-lain itu pasti banyak dari mereka juga pasti akan cari-cari contohnya gimana. Nah, coba nih, kan kita perlu nih ya contohnya. Kalau misal aku ini mau memberikan materi bahasa Indonesia nih tentang pantun. Nah, menurut kalian gimana sih cara kita mempraktekkan formative assessment itu ke dalam materi ini, materi pantun ini? Gimana? Oke, menurut aku ya, kalau aku ya, tadi kita sudah bahas segala macam, kita masuk di contoh. Nah, kalau aku sendiri sebagai seorang guru, aku tuh bisa menerapkan namanya kuis kayak gitu. Nah, kuis singkat seperti itu, tapi kuisnya aku ini kayak kita tuh bertahap gitu loh guys. Jadi seperti dari tingkat yang mudah, tingkat yang sedang, kemudian tingkat yang sulit. Nah, setelah itu apa ya? Di keadaan seperti ini menurut aku tuh cukup membantu di keadaan kita yang online kayak gitu ya, karena kita tahu kan sekarang kita sulit untuk bertatap muka kayak gitu. Jadi sekarang juga disediakan oleh pemerintah platform-platform khusus dan gratis untuk kita bisa belajar kayak gitu, dan kita bisa menilai bagaimana perkembangan anak. Nah, menurut aku juga ya penilaian formatif ini itu sebagai langkah awal kita gitu loh, langkah awal untuk kita lanjut lagi gitu ke pembelajaran selanjutnya. Kalau nggak ada ini kan kita akan cukup bingung gitu ya, cukup bingung. Wah, kalau misalnya anak ini nggak bisa berkembang, itu kan jadi salah satu apa ya, reminder buat kita juga kayak gitu. Nah, gimana kalian sendiri? Oke, kalau sendiri sih misalnya kalau diterapkan misalnya kita sedang mengajar pantun kayak gitu. Jadi nanti kalau saya jadi guru, nanti ketika saya mengajar itu saya akan terapkan yang namanya tanya jawab kayak gitu, langsung kayak tanya jawab. Apa sih yang kalian sudah pelajari tentang pantun kayak gitu? Pantun itu yang seperti apa sih? Apa saja sih macam-macam pantun kayak gitu. Jadi nanti langsung kalau saya sendiri sih langsung tanya jawab kayak gitu. Jadi bisa langsung tahu, oh ini anak ini si A sudah tahu, sudah pahami, oh si B belum kayak gitu. Jadi bisa cari cara lain
supaya si Benny bisa lebih mengerti lagi kayak gitu. Itu sih dari Ya, ternyata kalau kita praktekin formative assessment ini ke dalam materi pantun banyak banget ya, kayak tadi si Shirley buat kuis, terus abis itu Dorcas buat kayak lempar pertanyaan langsung. Nah, aku sendiri juga punya ide kalau aku sendiri akan kayak memberikan mereka semacam seperti teka-teki gitu. Jadi misal aku sebagai guru nih, aku akan ngasih dua contoh pantun, misalnya pantun A dan pantun B. Terus abis itu aku ketanya nih sama mereka, kalau misal menurut kalian ini merupakan jenis pantun yang gimana? Terus menurut kalian ini ciri-cirinya gimana? Jadi kalau dengan kayak gitu kan lebih cepat gitu mereka menerima informasinya juga dan lebih cepat juga menangkap materi dari pantun itu tadi. Nah, ternyata banyak banget ya praktek contoh-contoh yang bisa kita manfaatin di formative assessment, bukan hanya di materi pantun aja ya, aku rasa juga di materi semua pelajaran juga bisa banget ini formative assessment dipakai. Jadi kayaknya hari ini untuk materi hari ini dan untuk obrolan bareng kita hari ini kita sudah sampai bahas di formatif aja nih, kita udah sampai pada contohnya dan mungkin kalian juga bisa mempraktekkan langsung nih, atau mungkin ada yang nonton nih calon-calon guru kan, nah pasti bisa kan nanti untuk mempraktekkan formative assessment ini ke murid-murid kalian. Nah, sebelumnya aku ucapin terima kasih dulu sama Shirley, sama Dorcas yang rela, yang udah bisa meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng lagi sama aku hari ini di OBK. Terima kasih ya. Atau mungkin dari kalian ada yang mau ditambahkan dulu mungkin sebelum kita tutup podcast kita hari ini? Oke, wah. Terima kasih juga sama-sama Nafira. Dari saya juga terima kasih juga kayak gitu. Maksudnya dari OBK ini kayak benar-benar kayak membuka wawasannya saya kayak gitu. Bagaimana tuh ke depannya kita benar-benar memajukan pendidikan kayak gitu. Melalui salah satu asesmen formatif ini kayak gitu. Jadi benar-benar sangat bermanfaat kayak gitu ketika benar-benar diterapkan di setiap pembelajaran kayak gitu. Wah, sangat-sangat bersyukur sih bisa belajar hari ini. Gimana nih? Iya, kalau aku juga benar sih. Menurut aku ini cukup memberi insight baru ya, insight baru buat kita. Nampaknya sepele kayak gitu, tapi ini adalah langkah awal buat kita tahu bagaimana perkembangan anak. Aku cukup senang sih untuk membahas masalah formative assessment ini. Mungkin di lain waktu kita bisa buka wawasan lagi, asesmen-asesmen lain di OBK yang pastinya. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri OBK ini, aku kayak mau kasih sedikit kesimpulan ya buat formative assessment ini. Ternyata formative assessment sendiri itu merupakan kayak semacam penilaian kita terhadap siswa supaya kita juga bisa memberikan umpan balik sama siswa, supaya kita juga bisa tahu sampai mana mereka memahami pelajaran, dan kita juga bisa tahu kelemahan dan kelebihan mereka, kayak gitu. Nah, terus ternyata formatif ini juga penting banget untuk kita bisa praktekkan ke anak-anak juga, karena semakin kita tahu perkembangan sekarang itu udah jauh banget melesat. Jadi kita sebagai guru juga harus bisa membuat murid kita maju, ya kan? Nah, terus habis itu contoh yang kita praktekkan nanti untuk ke materi-materi juga banyak banget. Ada bisa kuis, bisa pertanyaan lempar langsung, bisa teka-teki, bahkan refleksi pun juga bisa tuh. Bisa untuk merefleksikan mereka juga apakah mereka sudah mengerti pelajarannya atau belum. Gitu. Nah, sekian ya materi kita hari ini, obrolan kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Aku mau ingetin sekali lagi, jangan lupa yang udah nonton ini, klik tombol like di bawah ini, terus Subscribe. Dan jangan komen. komen. Dadah, see you di OBK selanjutnya. God bless. Bye-bye. God bless. Thank you all. Thank you.